Tapi ada orang yang berlebihan, itu pun salah juga. Nggak boleh berlebihan. Misalnya berlebihan yang asam-asam tadi, itu salah juga. Berlebihan itu. Jadi harus selalu dengan seimbang. Jadi sebaiknya, sebetulnya apa yang kata Rasulullah itu, makanlah waktu lapar. Itu mengatur setiap diri kita itu supaya pakai disiplin. Ya, teratur semua. Jam makannya sudah. Ada satu sistem di dalam badan kita itu yang merupakan autonomic system. Untuk mah kita ini, untuk saluran pencernaan ini, produksi asam lambung itu diatur oleh sistem simpatik dan parasimpatik melalui suatu saraf dari otak, saraf ke-10. Nah, jadi biasanya kalau asam lambungnya banyak itu oleh stres itu, ya kalau kita lagi stres, ya misalnya menghitung uang banyak-banyak, ini uang kita banyak hitung tapi bukan kita punya gitu ya. Menjaganya itu juga, menjaga itu sendiri itu sudah stres sebetulnya. Jangan sampai hilang. Nanti andai kata kita salah hitung, orang satu kelebihan yang lain kekurangan, nah itu kan kita gawat juga itu. Itu diantaranya melalui nervus ke-10 ini bisa merangsang asam lambung kita. Jadi kalau tadi masalah ketidakteraturan, kalau sering stres itu juga asam lambung bertambah. Saya kebetulan juga melaksanakan pemeriksaan untuk menentukan apa sebetulnya yang terjadi di dalam sana, yaitu alat yang kita kenal dengan endoskopi. Ya, endoskopi ini yaitu alat yang dimasukkan ke dalam badan dengan memakai suatu fiberglass yang di ujungnya ada lensanya. Itu saya masukkan, kita periksa, diteropong ke dalam. Nah, dilihat apakah mukosanya itu lecet atau asam lambungnya berlebih, itu bisa kelihatan tuh. Atau apakah luka, ya, tuka namanya. Nah, dalam kajian-kajian yang saya lihat, banyak sekali orang yang karena stres itu ternyata mukosa itu nggak apa-apa. Tapi keluhannya luar biasa. Nah, untuk orang-orang yang demikian, itu saya mencoba mengembalikan mereka kembali ke agamanya. Ya tentu saya sebagai seorang muslim, saya anjurkan banyak-banyaklah menenangkan diri dengan ya agama, misalnya dengan sholat. Sebab kata Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, ya, kalau mau sabar itu disertai sholat. Ya kalau minta harus dengan sholat, dengan sabar. Yang sabar di sini kalau bisa malah sebetulnya dianjurkan dengan saum tuh. Ya, untuk mendapatkan kesabaran. Ya, sebetulnya manusia ini kan diajarkan untuk seimbang. Ya, jadi seimbang, sabaran, dan kalau mesti tahulah makanan yang perlu dari kita itu. Ya, jadi dengan cara banyak mengerti agama sendiri, itu mudah-mudahan bisa tenang itu, produksi asam lambungnya itu bisa berkurang. Ya, karena kita kalau sholat itu kan banyak sabarnya itu kan. Disiplinnya. Kemudian kalau baca Quran juga itu bisa lebih tenang. Tadi katanya kan malam-malam mau sholat malam, itu teruskan aja. Dan harus betul-betul sadar bahwa Allah itu memberi obat dan memberi petunjuk bagi mereka-mereka yang senang dekat kepada Allah. Ya. Dan banyak saya dapatkan
umumnya orang-orang sakit mah itu lupa dengan agamanya. Ya, sholatnya ketinggalan, mencari rezeki, ngejar terus, yang dicari lari terus, ya. Jadi harusnya paham betul bahwa rezeki itu dari Allah, tapi usaha itu diteruskan. Jadi istilahnya zikir dan fikir dan usaha itu mesti seimbang. Ya, jadi ada lagi barangkali yang mau di rasanya ya seperti itu. Kalau boleh saya merangkum dikit untuk menangkap pembicaraan dokter, ya ternyata subhanallah ya, agama itu sudah membentuk ya dok, kesehatan kita sendiri gitu ya dok ya, melalui yang fisik aja dengan sholat. Mestinya kalau kita biasa sholat tepat waktu, kita bisa dicoba dengan kehidupan kita sehari-hari, makan dengan tepat waktu gitu ya dok ya. Ya, cuma jangan berlebihan, karena Allah juga menyatakan di surat Al-A'raf itu ya, yang katanya Allah itu, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kullu masjidil wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu Allah kan di samping, ya kalau ibu ini orangnya kurang, tapi ada orang yang berlebihan, itu pun salah juga. Nggak boleh berlebihan, misalnya berlebihan yang asam-asam tadi, itu salah juga. Berlebihan itu. Jadi harus selalu dengan seimbang. Jadi sebaiknya, sebetulnya apa yang kata Rasulullah itu, makanlah waktu lapar. Itu mengatur setiap diri kita itu supaya pakai disiplin. Ya, teratur semua. Jam makannya sudah teratur, ya, jam istirahatnya teratur. Apalagi kita ini kan beberapa waktu yang lalu baru saum, itu diatur dari jumlahnya. Tadi sudah saya ingatkan bahwa sebaiknya sepertiga udara, sepertiga cairan, sepertiga yang padat. Nah itu keseimbangan itu sudah mestinya kita laksanakan. Apalagi sebenarnya dalam ilmu gizi dikatakan ini sebetulnya fardu ain ya, fardu ain namanya ini, untuk menilai diri sendiri seberapa banyak sih yang perlu untuk saya makanan itu. Ya, jadi yang dimaksud jumlah kalorinya ini sebetulnya ada hitungannya itu, berat badan seseorang dengan tinggi badan seseorang itu jumlahnya itu sesuai dengan kita masing-masing. Ya, misalnya saya yang tinggi 160, itu kebutuhan kalori satu hari itu adalah plus minus 60 kali 30 kalori. Jadi sekira 1.000-2.000 kalori. Kalau aktif itu tambah. Jadi adalah salah, ya, kalau kurang dari itu, atau salah juga kalau banyak dari itu. Ya, misalnya kita ngemil, terus makan terus, ini juga merangsang si lambung ini menjadi kerjanya lebih berat. Nah, dia molor terus. Nah, ini sendiri juga kemungkinan memudahkan lemahnya sistem pencernaan itu. Ya, jadi ini semua harus kita seimbangi, ya, dan jangan makan berlebihan. Itu maksudnya itulah, ya, setiap orang itu, banyak orang yang nggak tahu sebetulnya berapa sih kebutuhan saya satu hari makanan itu. Jadi dalam Islam itu sudah dianjurkan supaya selalu mengukur diri. Nah, jadi tidak sembarangan makanannya. Ya, kalau ngemil terus, ya, yang jenisnya macam-macam waktunya, itu mesti dijaga. Kemudian dok, di samping obat, mungkin ada diet saya di rumah itu jadi bagaimana gitu? Apakah saya harus ada yang dipantang gitu dok untuk menghindari? Jadi sebetulnya nanti bagusnya kita pastikan apa jenisnya yang di dalam itu.
Oh iya. Apakah tidak ada luka? Ya. Kalau nggak ada luka, satu waktu Ya. semua makanan boleh. Oh gitu dok. Ya. Ya, kalau murni ini akibatkan oleh gangguan, jadi ketidakseimbangan produksi asam lambung, Ya. itu target pengobatannya satu waktu nggak ada pantang. Ya. Makan apa aja boleh. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada luka di dalam, Ya. nah tentu yang Ada yang merangsang, yang asam, obat-obatan juga jangan sembarangan. Oh iya. Ini banyak orang makan beli pusing makan bintang 7 lah namanya apa obat-obat pusing. Nggak boleh sembarangan. Oh iya. Ya? Ya. Nah itulah barangkali mudah-mudahan tidak tambah berat. Nanti kita kasih obat lah, ya. Kasih dok. Ya, Bu. Iya dok. Iya. Makasih banyak ya dok. Mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم